Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yulia Sukmawardani MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis kimia dan teman-teman semua yang saya banggakan. Nah, kami dari kelompok 2 di sini akan membawakan eh, hasil hasil tugas kami yaitu analisis jurnal penerapan titrasi asam basa, pengendapan dan redox dalam lingkungan. Next. Di sini yang pertama ada titrasi asam basa, jurnalnya dari analisis yang berjudul Analisis Kadar Asiditas dan Alkalinitas pada Saluran Drainase Primer Pengeringan eh, 4 Bukit Keminting, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sini metode yang dipakai yaitu titrasi asidimetri dan alkalimetri. Asiditasnya ditentukan dengan menitrasi sampel air menggunakan NaOH dan indikator phenolphthalein. Titik akhir ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Lalu alkalinitasnya ditentukan dengan menitrasi sampel air menggunakan HCl dan indikator metil oranye. Titik akhirnya ditandai dengan perubahan warna menjadi merah. Selanjutnya, sampel yang dipakai yaitu air yang diambil dari dua titik di saluran drainase primer pengeringan 4 Bukit Keminting, Kota Palangkaraya. Pengambilan sampel secara grab sampling, yaitu pengambilan sesaat langsung dari aliran air. Untuk titranya, yang untuk asiditas NaOH 0,02 normalitas standar sekunder, dan untuk alkalinitasnya HCl 0,2 normalitas standar sekunder. Hasil yang didapat yaitu kadar asiditas rata-ratanya 35 mg per liter dan kadar alkalinitas rata-ratanya 980 mg per liter. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Hasnan Nur Latifah. Dipersilakan. Baik, selanjutnya, kadar asiditas ini melebihi ambang batas untuk air golongan B, menurut PP nomor 20 tahun 1990, sehingga air tidak layak digunakan sebagai air domestik. Asiditas ini menunjukkan tingkat keasaman air. Jika kadar asam terlalu tinggi, air menjadi korosif, berpotensi merusak pipa logam, pompa, dan peralatan air lainnya. Dalam penelitian ini juga kadar asiditas mencapai 35 miligram per liter, menunjukkan adanya kontaminasi maaf aku gak tahu. Menunjukkan adanya kontaminasi asam dari limbah domestik, sehingga tidak aman untuk keperluan domestik seperti mencuci, mandi, atau dikonsumsi. Kadar alkalinitas ini jauh melebihi batas 500 miligram per liter berdasarkan Permenkes nomor 492 Menkes per 4 2010 menunjukkan air sangat basah dan berpotensi menyebabkan kesadahan tinggi. Batas aman alkalinitas yang baik itu adalah 500 miligram per liter. Baik, slide selanjutnya. Penerapan pada titrasi pengendapan. Judul dari jurnal ini adalah analisis kadar klorida air sumur bor sekitar TPA di Musi atau Palembang dengan metode titrasi argentometri. Metodenya itu menggunakan titrasi argentometri Mohar. Argentometri Mohar ini yang melibatkan ion Ag+ untuk pengendapan ion halida seperti Cl- dalam larutan. Ion Cl- dalam air akan bereaksi dengan ion perak
dari larutan AgNO3 membentuk endapan putih perak. Titik akhir titrasi ini ditandai dengan terbentuknya endapan merah Ag2CrO4. Dilakukan pada pH-nya yang netral, yaitu 7. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jihan. Oke, izin masuk. Selanjutnya, titran sampel dan hasil utama pada penerapan titrasi argentometri. Nah, titran yang digunakan adalah larutan perak nitrat 0,014 normal. Nah, larutan perak nitrat ini distandarisasi terlebih dahulu dengan larutan natrium klorida untuk mengetahui normalitasnya, ya. Kemudian sampel yang digunakan yaitu air sumur bor yang diambil dari daerah sekitar tempat pembuangan air Musi, Kelurahan Karyajaya, Palembang, sebanyak 25 ml. Nah, masyarakat di sekitar TPA ini masih mengandalkan air sumur bor untuk kehidupan sehari-hari. Adapun hasil dari analisis yang disampaikan di artikel ini, bahwa kadar klorida pada air sumur bor di daerah sekitar TPA Musi, Kelurahan Karyajaya adalah sebesar 301,75 mg. Dan kadar klorida yang ditemukan ini melebihi standar maksimal klorida untuk air minum yang ditetapkan oleh Permenkes RI nomor 492, yaitu 250 mg per liter. Namun, kadar ini masih berada di bawah batas maksimal klorida untuk air bersih yang diatur oleh Permenkes RI nomor 416. Nah, keberadaan TPA ini banyak menimbulkan dampak negatif, termasuk indikasi pencemaran air sumur bor. Salah satu pencemaran yang diduga ini adalah terjadinya kelebihan kadar klorida akibat kontaminasi air lindi yang dihasilkan dari TPA. Nah, klorida berlebih dalam air ini mengindikasikan pencemaran dan dapat mempengaruhi tingkat keasinan air yang pada gilirannya menurunkan kualitas air. Jadi kesimpulannya, air sumur bor di daerah sekitar TPA Musi 2 Kelurahan Karyajaya ini tidak dapat digunakan untuk kebutuhan primer, untuk seperti minum dan memasak, karena kadar kloridanya melebihi batas maksimal untuk air minum. Meski demikian, air sumur bor ini masih dapat digunakan untuk kebutuhan sekunder seperti mandi dan mencuci, karena kadar kurang untuk air bersih. Nah, untuk selanjutnya, pada slide selanjutnya ada penerapan titrasi redoks yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siti. Kepada dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya itu ada titrasi redox. Jurnalnya itu berjudul Analisis Kualitas Air Limbah Kilang Sebelum Dibuang ke Badan Air. Nah, penulisnya itu Deva Riki Yudhistira dan penerbitnya itu PPSDM Migas Suara Patra 2022. Nah, untuk titrannya itu menggunakan ferroamonium sulfat, kemudian oksidatornya itu kalium dikromat, indikatornya itu ferroin, katalisnya Ag2SO4 dalam H2SO4, dan gangguan klorida dikendalikan dengan HgSO4. Nah, kemudian jenis air limbah dari instalasi pengolahan limbah kilang migas, volume titrasi COD-nya itu 2,5 mili dan parameter lainnya yang diuji itu berupa amonia dan fenol. Nah, reaksi utamanya itu kalium dikromat mengoksidasi senyawa organik menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian sisa kalium dikromat yang tidak bereaksi ini dititrasi dengan ferroamonium sulfat. Nah, untuk titik akhir titrasinya itu terjadi perubahan warna dari biru kehijauan menjadi merah bata oleh indikator ferroin. Nah, selanjutnya itu eh, jika tidak ada reaksi lanjut yang dibahas setelah titrasi, namun sisa ion Cr6 plus ini yang tidak bereaksi ditentukan melalui titrasi ferroamonium sulfat. Artinya hasil pengukuran COD ini bergantung beda volume ferroamonium sulfat antara belangko dan sampel. Nah, tidak disebutkan adanya pemrosesan lanjutan pasca titrasi karena pengujian hanya
tujuan analisis kualitas, bukan perbaikan air limbah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Jika ada terdapat kesalahan, mohon maaf. Eh, Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.